Selamat siang, Dewan Juri serta teman-teman sekalian. Pada siang hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan esai yang telah kami buat mengenai Quo Vadis pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Kelompok kami berasal dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang terdiri dari saya, Alexander Stanislaus, Saya Reshina Kusuma Dewi. Dan saya, Yonatan Wiryajaya. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. sebuah negara hukum menempatkan norma atau hukum sebagai kedaulatan yang tertinggi dalam negara. The International Commission of Jurists menempatkan beberapa prinsip negara hukum, salah satunya prinsip peradilan bebas dan tidak memihak atau independence and impartiality of judiciary. Menurut prinsip ini, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan apapun demi menjamin keadilan dan kebenaran. Sebagai pengimbang kebebasan dan independensi hakim, diperlukan komisi yudisial sebagai pengawas objektif demi mengontrol etika hakim dalam bertugas. Berdasarkan pasal 24B UUD 1945, dibentuk KY yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Menurut Triwulan Tuti, hakim konstitusi semestinya termasuk dalam kategori hakim yang disebut belakangan. Landasan argumennya ialah bahwa UUD 1945 tidak pernah membedakan makna hakim. Adanya perbedaan jenis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 24B ayat 1 UUD 1945 hanyalah dimaksudkan untuk membedakan fungsi dari masing-masing hakim. Oleh karena itu, KY tetap berwenang mengawasi hakim di bidang peradilan MA maupun hakim di badan peradilan MK. Kenyataannya, banyak polemik dan resistensi dari pelaku kekuasaan kehakiman terhadap kewenangan KY ini. Seperti pada putusan MK nomor 5 PU-4/2006, MK berpendapat bahwa pengawasan KY terhadap MK inkonstitusional, sehingga hakim MK dikeluarkan dari definisi hakim dalam pasal 24 BUUD 1945 tersebut, dan KY tidak lagi berwenang mengawasi hakim MK. Salah satu argumen inkonstitusionalnya pengawasan MK oleh KY adalah bahwa hakim konstitusi bukanlah suatu profesi tetap, melainkan suatu jabatan yang diemban dalam jangka waktu 5 tahun. Akan tetapi, argumen ini melemah sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menghapuskan ketentuan mengenai masa jabatan seperti diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2003. Hal ini menandakan bahwa hakim konstitusi bukan lagi hakim jabatan. Atas adanya perubahan rezim hukum tersebut, penulis memandang bahwa terdapat urgensi untuk mengkaji kembali posisi KY sebagai pengawas dari MK. Berdasarkan pasal 27A ayat 1 UU nomor 8 tahun 2011, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban membentuk kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Untuk menegakkannya, dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seperti diatur pasal 27A ayat 2 UU Akwo. Pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan signifikan dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 yang mengubah pasal 27A ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2011 dan menghapus ketentuan pasal 27A ayat 3, 4, 5, dan 6 UU Akwo. Melalui pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2020, pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur secara lebih rinci melalui delegasi dalam peraturan MK. Berdasarkan pengaturan tersebut, diketahui bahwa pengawasan MK lebih dominan dilakukan secara internal. Berbeda halnya dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur bahwa penyusunan dan penetapan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi merupakan kewenangan bersama antara MK dan KY. Akan tetapi, MK melalui putusan Nomor 1/2 PUU-XII garing 2014 membatalkan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 dengan dalih bahwa pembentukan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi antara MK dan KY memposisikan KY sebagai pengawas MK, di mana hal ini berdasarkan putusan MK Nomor 5 Tahun 2006 semestinya tidak diperkenankan. Menurut kami, dalil MK mengenai tidak berwenangnya KY melakukan pengawasan terhadap MK adalah keliru.
putusan-putusan MK sebelumnya mengenai kewenangan pengawasan KY terhadap MK terlalu berlandaskan pada pandangan originalism, yang memfokuskan diri pada original intent pembentuk Undang-Undang Dasar. Padahal, penafsiran terhadap konstitusi dapat juga dilihat dari respon terhadap implementasi dan perubahan keadaan dan nilai di masyarakat, atau the living constitution. Melihat beberapa kasus hukum seperti penangkapan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar karena terlibat tindak pidana korupsi, maka dapat dikatakan bahwa terdapat kebutuhan dan urgensi akan adanya pengawasan eksternal oleh KY terhadap MK. Oleh karenanya, berlandaskan dengan pandangan The Living Constitution, putusan MK mengenai kewenangan KY ini kurang sesuai dengan perasaan hukum di masyarakat. Menurut Ahmad Ashar, terdapat dua faktor tidak efektifnya pengawasan internal oleh MK. Yang pertama, faktor esprit de corps atau semangat membela sesama yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan. Setiap upaya untuk memperbaiki kondisi yang buruk pasti akan mendapatkan reaksi dari pihak yang selama ini diuntungkan dari kondisi yang buruk tersebut. Faktor yang kedua adalah tidak terdapatnya kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim. Hal ini membuka peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendapatkan pengampunan dari pimpinan badan peradilan tersebut. Lemahnya pengawasan internal membuat kelompok kami mengajukan mekanisme pengawasan eksternal oleh KY, di mana pengawasan internal tetap dilakukan oleh Majelis Kehormatan MK bersama-sama dengan Dewan Kode Etik MK yang berada di lingkup MK. Namun, panduan kode etik akan dibentuk oleh MK bersama-sama dengan masyarakat dapat melaporkan jika ada terdapat pelanggaran kode etik atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Hakim MK. Hampir sama dengan pengawasan yang dilakukan kepada Hakim MA, jika ada laporan yang terindikasi pelanggaran kode etik atau pelanggaran hukum, akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan atau ahli. Hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam bentuk laporan penanganan pendahuluan atau LPP. Ketika sudah jadi, LPP akan dibawa ke sidang panel KY. Sidang panel tersebut akan dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Sidang panel merupakan forum pengambilan keputusan oleh 3 anggota Komisi Yudisial untuk menentukan apakah laporan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Jika KY menemukan adanya pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi, KY berwenang untuk menjatuhkan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Dari penjabaran kelompok kami, saya dapat mengambil 2 kesimpulan. Yang pertama, argumen bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk dalam pengawasan KY sudah tidak relevan lagi dengan berlakunya Undang-Undang 7 2020, di mana setelah berlakunya Undang-Undang 7 2020, Hakim Konstitusi sudah tidak lagi terikat pada periode jabatan. Kesimpulan yang kedua adalah pengawasan terhadap MK tidak cukup dilakukan melalui pengawasan internal saja, tetapi harus melalui pengawasan eksternal. Maka dari itu, KY semestinya berwenang mengawasi MK secara eksternal. Dalam hal ini, kelompok kami menyarankan dilakukan pengkajian serta penambahan kewenangan KY untuk mengawasi Hakim Konstitusi secara eksternal melalui perubahan undang tentang MK. Penerapannya dapat dilakukan layaknya pengawasan KY terhadap hakim yang berada di ruang peradilan MA. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.